Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Birahmatika ya arhamar rahimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, faqad qala al-imam qutbul irsyad wa ghawthul ibadi wal bilad al-habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad radhiyallahu anhu wa ardah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu an wa alayka inda iradatikal masira ilal hajji yata'allamu wa bita'allumi wajibatihi wa sunanihi wa adhkarihi wa bita'allumi adillatil qiblati wa rukhasis safari wa adabihi wa ma yuqalu fihi minal adhkar wa la taj'al qasdaka al-hajja mushtarakan bainahu wa bainak tijarah bal yanbaghi alla yashabaka syai'un min mata'id dunya illa ma taqsidu infaqahu fi muddati safarika wa in kana la budda wa in kana wala budda fajtanib akhdha ma yushghiluka an ada'il manasiki ala wajhiha wa ta'zimi sya'airillahi kama yanbaghi. Jamaah Majelis Inat, Bapak Ibu sekalian, hafizakumullah. Alhamdulillah Allah pertemukan lagi malam ini. Allah berkenan memberikan kemudahan kepada kita, memberikan pertolongan kepada kita untuk hadir di dalam majelis kebaikan ini, untuk duduk bersama, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga memuji kepada beliau. Semoga apa yang kita lakukan malam ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga mendapatkan ridhonya dan juga mendapatkan ridho Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah anugerahkan kepada baginda Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberi syafaat kelak di saat tiada satupun orang di dunia ini bisa memberikan pertolongan. Hanya beliau baginda sallallahu alaihi wasallam yang bisa memberikan pertolongan di saat itu, di saat seluruh manusia dari mulai Nabi Adam sampai akhir zaman dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Semoga dengan sholawat ini, semoga dengan kita rutin melakukan kegiatan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridho, senang kepada kita, menjadi umat yang dicintai oleh beliau, dirindukan oleh beliau. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu anhu wa ardah mengatakan, hendaklah kamu sebelum kamu menghendaki atau menginginkan untuk berangkat berhaji atau berumroh, terlebih dahulu sebelum hal itu kamu lakukan, hendaklah kamu mempelajari kewajiban-kewajiban haji, rukun dan wajibnya, juga hal-hal yang membatalkan ihram,
Pelajari semuanya sebelum berangkat. Jadi kewajiban kita terhadap ngerti itu, ilmu itu yang wajib itu ilmu hal. Istilah apa? Para ulama itu ilmu sesuatu hal yang akan kita lakukan. Kalau kita berdagang, ngerti tata cara berdagang yang benar menurut agama. Ngerti aturan-aturan agama terkait perdagangan. Nanti kalau kita sudah mendapatkan hasil, kita ngerti seberapa ukuran kita mulai wajib zakat. Seberapa? Kalaupun kita tidak mendapatkan batasan untuk wajib zakat, setidaknya kita itu mengerti bahwa rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perdagangan kita itu, di situ ada hak-hak orang lain yang Allah titipkan kepada kita. Sebesar apapun, semua orang itu saling dititipi. Manusia itu sebab dari orang lain. Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan makanan langsung dari langit, tidak. Itu berarti Allah menghendaki rezeki seseorang itu melalui orang yang lain. Jadi bukan nunggu kaya baru bersedekah, sampai tua tak sedekah. Tidak nunggu kaya kita memberikan bantuan kepada orang lain, tidak. Bukan dinilai dari besar kecilnya, tapi dinilai dari kepedulian kita, keikhlasan kita kepada orang lain. Di dalam kehidupan contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, kehidupan beliau itu kan pas-pasan. Yang beliau inginkan itu memang seperti itu kan. Beliau berdoa, ahyini miskinan, wa amitni miskinan, wa syurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkanlah aku sebagai orang miskin. Tapi beliau bukan peminta-minta, tidak. Artinya harta yang beliau terima itu pas-pasan. Kalau ada lebih beliau sedekahkan. Itu. Bukan jadi orang miskin. Bukan, Rasulullah bahkan menganjurkan kita jadi orang kaya supaya bisa bersedekah dan membantu orang lain. Tapi pilihan hidup Rasulullah itu hidup sederhana, pas-pasan. Beliau tidak pernah kenyang berturut-turut selama 3 hari, itu tidak pernah. Apakah kita harus berlapar-lapar? Enggak. Itu cara beliau supaya jadi hamba yang banyak bersyukur kepada Allah. Kula panjenengan panjenengan mun biasana oleh penghasilan 50.000. Kelakuna oleh 70.000, masya Allah. Aduh, alhamdulillah setia oleh 70.000. Karena biasanya cuma 50.000. Penghasilan kita satu hari 100.000, dapat lebih 10.000 saja kita masya Allah bersyukurnya kepada Allah. Tapi kalau penghasilan kita besar, online benar, online ben bulan sekian juta. Ketika ada peningkatan cuma 100.000, tambah 6 ning seria. Jadi sebenarnya itu kita dianjurkan untuk bekerja. Bahkan Rasulullah mengatakan sebaik-baik penghasilan itu adalah dari perdagangan. Karena dari perdagangan itu kita bisa dimungkinkan mendapatkan hasil yang besar. Tapi ingat, di situ ada zakatnya, di situ juga ada titipan dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang lain. Sampean kalau bekerja jadi pedagang kan bisa mempekerjakan orang banyak. Semakin besar usaha, semakin banyak orang yang dipekerjakan. Orang bersedekah itu tidak harus orang yang di jalan-jalan. Berikan yang lebih dari upah yang mesti diterima oleh pegawai kita, itu sudah sedekah. Apapun, bahkan gaji itu sedekah. Begitu, tidak masuk yang itu saja, enggak. Kita bisa bantu orang yang nganggur bisa bekerja. Terusannya dawuhnya Imam Haddad ini, belajar dulu. Mau haji, mau umroh, belajar dulu. Manasiknya belajar. Tentang menghafalkan doa-doa, aduh la tahu, mun la tuwa Pak, la sepo Pak, lopaan Pak, tak usah pon. Bila neng Medina beri pon solawat jek buambu pon. Mulai solawat siapa lancong umpamana sampean toman oleh ijazah solawat Habib Soleh lancung lah bocah onjek buambu lancung tak apal sependek lah beri ada buambu udah ki munang masjid maca Quran nikah
Bektona kesempatan. Beni bektona alen jalan selfie Pak. Mun selfie Pak cukup neng kanje Pak cukup kebentar lah selfie sebuk tobu kebon. Sampai HP penuh tak bisa anu pun lemot sampai ada foto pun. Nang kisah beni. Kimuni sekali-sekali kan kui nang kenangan tak panapa Pak. Lah sampai kadang orang mangken iraudhah Pak. Wah repot live. Guys, ada di raudhah nih Pak dari. Nah, pada saya senggol aja. Engki Pak. Padahal nikah bektona kita itu beradab Pak. Kula lebih berkah disengkap Pak. Padahal mun tak berkah oleh tidak oleh pokoknya beda-beda lemah lah tak usah nung anu maka lah beda-beda tak usah kata berkah. Nikah ngadu pada Gusti Kanjeng Nabi kula lebih guru kula munda Pak. Lah cak minta apa ridona Gusti. Yes. Mula oleh ridho nak Gusti Kanjeng Nabi sobung pun lain. Coba kangen. Gusti Kanjeng Nabi nikah ide bagi Gusti Allah nikah azizun aliman itu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum. Gusti Kanjeng Nabi nikah merasa berat terhadap apa-apapun yang memberatkan kalian semua. Mulana milih semang demang dari kewajiban nikah. Milih semang demang. Padahal senang zaman demang bergiat lagi karena males kan. Nggih. Solo berjamaah. Oh ki pancet petol ekor ku legu mun lebih. Piles. Petol ekor joraju Pak. Tempon belu lekor nih keni Pak. Nih kan. Kula diwin bi guru kula iki kula. Cuk. Kan badah debun Gusti Kanjeng Nabi juga ndangki. Nang hadis kisah salat nganggo siwak 70 kali lipat bi salat tak nganggo siwak. Cek anak-anak pondok tangki. Bah, tak usah aja Mak. Sepenting nganggo siwak. 70 arep 7 ekor. Pak bi kiai cong 7 ekor nih keni ngak gelas re cong 70 cong. Lah 7 ekor galon cong. Jadi kiai ini kedadi santri gelu Pak. Kaneng ki oning pikir santri wis gak usah aja maalah cukup nganggo siwak 70 kali lipat. Bi kiai Pak terus aki cong nganggo siwak ya. Oleh barang ni keni 70. Mun ibandingake bi berjemaah pada Nabi aing nika lah ni aing senika nika. Oleh 70 sedus lebih sedus setengah won. Nggih. Lah 7 ekor berjemaah nikah oleh galon. Ki kalah Pak. Sedus Nabi aing segalon banyakan aing segalon situng ale nikah. Mulane andi tembengan Pak bener cek ngangkui tembengan sekleroh. Karena kelaran bola dia memang hendak dipertehaki banyak orang Pak. Ula sekut ngateraki orang umroh sini kan. Ada beberapa peristiwa sekula yang jadikan saya ya Allah ini saja tidak ngerti apalagi yang lain. Ini saja tidak wudhu. Saat pernah ketemu orang mau berangkat umroh wudhu dulu sholat berjamaah di satu masjid. Saya antarkan Bu di situ anunya. Salah wudhu kan kanjen. Hanya sampai di sini ketika basuh tangan. Kenapa kata? Anu nih Kak Ustadz. Kenapa? Seret sepong. Ya Allah Bu, makilah seret Bu. Kan kening dukal pengancing. Masa ruwetan. Tak oleh Bu. Bisa sampean biasa Bu. Engki pun mula repot lu keburu lagan kanjewon. Astagfirullahaladzim. Maka kotu Pak. Oh Pak, kenapa boleh bajengi pesawat Pak? Bajengi pesawat wudhu ngangguin apa Pak? Airnya terbatas kan tak bisa. Bahkan munakemi banyak ngangguin tisu. Ngangguin tisu tak apa-apa Pak. Soceh karena tisu itu sama dengan batu. Kan benda padat yang bisa menghilangkan kotoran. Tisu berarti bisa. Sampai anak nun BAB isoceh ngangguin napa? Tisu suci. Tapi sampai bersih, benikun sekalian, muntelo kali kita bersih terus, dibelen sampai cek bersih. Gimana biasa Pak, pola sampean ku lagu ntar ke Amerika Pak, neng jeding asobung aing Pak, engki, neng hotel sebintang 5 Pak, tadi aingnya sekali Pak, mun tepat neng wisin ya Pak. Bada ngangkui shower dah, remak akela ngangkui shower Pak, tak bisa Pak. Tapi kau tu bada gunan nang ngaji kisah, ngangkui tisu Bon. Tak apa-apa. Soceh.
Deki pala deki saya lebih utama melastari ngangkui tisu nikah tetep isai rambi aing nikah saya lebih utama kan senikah ngaji sulam belelet kiba lambe nakan cara na senikah istinja nikah. Lah cara na istinja kadang tak oning. Salat di pesawat pak wudu atayamum ngangkui anu korsena pesawat bisa. Kama beda abunna ba. Cek pesawat nikah tertutup ki bersih kan nang pesawat. Tada abun. Berarti dia remah sholat deh. Sholat fakidut tohuren. Mun ngaji oning. Napa sholat fakidut tohuren nih kah? Nika berguna aku laku mun sampean sakit. Terus sakit. Saya rasa terus make kulit tak terus pak. Nika kebek bareng nih kah. Sholat fakidut tohuren sampean pada rumah sakit. Nggih. Infus. Dia ada masih wudu. Hidup kalah wudu. Pai pasang apa boleh. Bo tak masuk pak anun pak. Kayak sampean benih perawat nggih. Dia tidak remah. Salat fakih itu tahuren pun. Salat tak ngangkui wudu. Karena tak bisa wudu atayamum tak bisa juga lah bejeng pun Allahu Akbar. Keng catet deki berempat salat deh. Deki salah beres utawa mun numpak pesawat dari kantor ke Jeddah, napa ke Madinah kan sini kah mungkin. Mun lah depak kasah, mun lah ke hotel bejeng gelek nikah beliin nyaman. Iadah beni kodok pak. Senikah paham gi? Umpamana berangkat dari kantor pokol 11 pesawat. Kalau 10 isoro masuk. Enggi kan? Masuk pun. Pas pesawat ajalan beda di atas zuhur. Demam wudu bisa. Yang sekoni tak bisa baca tak. Derem langsung abejeng pun. Karena depan deki Isya. Depan naga Madinah atau depan ke Mekah kak dinto Isya. Tidak remah salat pun. Allahu Akbar. Ada beda biasa ada beda berat langkep dah berat pun. Kan ki dari kantor berarti dah berat berarti madep dah kiblat pun. Allahu Akbar. Kosor pun. Zuhur bi asar jamak takdim tak apa. Pon lastare bejeng gi lastare deki depak ke Madinah depak ke Mekah kan lah bede sei wudu. Salat boleh zuhur gelek bi namanya salat muadah, salat yang diulang karena tidak memenuhi syarat. Apa? Tidak adanya benda untuk bersuci. Lah mun ngaji gampang sakit ki pada pak sakit pak opname seminggu. Napa boleh sampai nang ICU? Lah bejeng pun pak. Bekton duhur Allahu Akbar. Dalam maki toju amun lah toju lah tak bisa tak usah toju. Napa boleh mancing? Insyaallahu Akbar. Sebisa nah ngadep kiblat tadi sebisa nah bon. Karena nikah orang sholat dalam keadaan darurat. Sholat sih penting. Ledeki mun iparengi beres. Kan dua kemungkinan orang sakit nikah. Bebas napa? Kimun terbebas sampean tak dosa pak. Seni kalau penting abi. Wah, mun dari daripada dari kita tetap kudu beliin. Mun sampean terbebas sampean tetap tak itoles sebagai orang yang meninggalkan sholat. Karena sampean sudah berusaha untuk melakukan dalam keadaan darurat. Si wis Allah bersesabisan apa bisa toju umpam sabi toju. Empon lastare deki beres pah langsung bitong berempat sholat deh gelek saya tinggal selama seminggu umpamana berempat bakto ki petok peng lema umpamana berempat bon. Lak mun iki nyak ki puru beres dek remak. Gampang pak sholat wajib situng tambahi situng ngabaliin situng gini sampai seminggu kan mereka bon. Lah senikah paham ki? Paham ki? Senikah. Tero praktik Nun tero praktik sholat ngak nikah. Beh tero mun kula pak, tero berangkat ke Mekah pak. Beni sesake enten. Sampeyan pah mikir sesake meloloh. Nggih, pesawat berangkat ke 10 berarti elang zuhur biasa tak elang pak. Lah nikah Pak Amit ki, di travel tak ibelei pak. Travel sih penting sampean nurok pak. Bede travel bon. Bejeng ada remah tak tahu. Karena kula tebak tau umroh. Berangkat ki. Pesawatnya berangkatnya pokok situng pak. Kol 12 kan masuk. Tapi kol 12 masuk Kak Dinto. Nikah kan kibade betul. Nang kanto kan zuhur pokol
11.30 atau paling akhir nikah 11.45 mun baktona musim-musim bulan-bulan Desember ngak nikah tan ki. Lah pokol ngak ane senikah. Nikah kan ki pada bakto. Mun orang nikah agate aki bajing aja iso ra wudu gelu. Setengah 12 atau berapa? Ayo silakan wudu. Gojek kenengan wudu Pak nang bandara nikah ki. Musola ni keni keng banyak kan ki. Tuh umpon Pak lah anu sorong ngampar sajadah kor ngadep kiblat nang kadang ngajak bersen ngak kenika Pak. Ngampar sajadah jemaah salat jamaah takdim nutotim. Anten Pak iso rebu. Masuk. Salitanya aki bi kula. Dak remah salat. Wis salat diawur ae Ustaz. Aduh. Dak remah salat diawur ya. Cantik lah. Napa TL nih kan? Oh alah. Jalatur leader ya. Tak ngerti. Engki sing ngatur-ngaturan nikah ki perjalanan nganu pasporan ngono. Tapi mestine kan beda orang sing ngerti kan atau orang sing ngerti mun orang bener. Engki bisa joki jauh. Pesawatnya tak kira buruh mun kita aja mah. Macam keburu na orang sing pelebuah. Ayo apa yang geluh. Nah, bisa. Cek bisa. Tapi orang tidak banyak memperhatikan hal-hal seperti ini. Makanya kita belajar dulu. Lah senika Pak. Muncai pun cakan-cak kule se andi di travel kisah. Kandhanono nang ngene jamaahmu nang sapa bae nek kate umroh nek kate haji ku ndelek pembina ojo ndelek fasilitas nomor 1. Siapa yang jadi pembinanya? Nek pembina sing tepak Pak ben para sobuh kita sobui jagai kabeh Pak. Beni ki toro tedung nyaman mun ki toro tedung Pak saare deer telo kale nyang kenyang karo. Kenapa boleh menajiling dari Indonesia Pak? Enggak ide ora kabeh Pak, cukup kabeh keliling. Nah, saya ini pemerunjung takok enggak takok sebungkakanan boleh guys. Pak depan patah yabi Pak, ibuang bahasa. La ilaha illallah. Pak banyak Pak. Nika bareng-bareng enteng king dadi sabab ibadah kula bi panjenengan tak bener pada beneng baktona umroh napa? Umroh khusus lagi. Nang tempat makan nikah mengambil buah biasanya dibatasi. Orang Arab mengucap wahid halal, isnen la. Wahid halal, situng halal. Oleh ngalak sit. Waduh mun orang Indonesia Pak, mergem Pak. Buah nikah kan cokop mun dua Pak. Mergem sini. Lah kan situng nikah kan beni halal berarti. Wah nikah kebaik untuk energi kita beribadah. Sengka Pak mula masuk barang haram nih. Kan haram berarti ya sesitung. Barang dengan teng Pak. Wis ora situng situng. Coba ngakan nasi lah cek kenyang ala. Nggak nikah perlu saya pulang. Nomor selanjutnya boleh waktu wadan Pak. Labbaik Allahumma tabarlo. Waktu natawaf atu-atuan yang dalam atis. Allah nyuwun sepura ya Allah. Lah tahu pakai latak Arab tak apa-apa. Cuma beda sesunat dari rukun Yamani sebelum Hajar Aswad nikah rukun Yamani. Nyamana dari rukun Yamani ke Hajar Aswad nikah maca Rabbana atina di dunia hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Banyak nikah. Moh ke aleng-leng maca nikah melolo tak apa. Mun mutawif Pak pacet duan lengale Pak. Karena dari duan nikah ipangki oleh senapa. Kan duana putaran pertama, putaran kedua lain duana. Nikah kebayanu. Mun kula bi sampean sing apalagi nala repot lah tua ngak nikah Pak. Empon pon lah beri Rabbana atina fid dunya hasanah. Pastor rojak mancing cok nyunguk ke atas, menyunguk ke Ka'bah mereka. Orang melihat Ka'bah itu dapat ganjaran 20 Pak. Melihat saja. Cok nuluk dia hotel Pak sepadang. Lengki mun ke atas nikah padang kah? Ka hotel. Buh maaf-maafan pas nikah Pak. Maaf-maafan hotel. Benih enggak begini. Lah seni kaki. Barang-barang deng-deng banyak tapi terjadinya. Situng untuk daerah. Nomor 2 napa? Tak agate aki hal-hal sepenting ngaji kelu sepenting Bapak. Mun orang ngaji Pak, tak nabrak orang Pak. Karena mun nabrak orang nih kebauna pasti geser padahal bauna kudu terus sebelah kiri ini kan kudu terus loros dek Ka'bah. Lah jalan sebisa napa? Cuk lah banyak orang pada tojuna. Tak usah nyalep, tak usah apa. Lamun
Event Indonesia lebur nyalep. Malah lekas. Patas. Mun bisa nyalep. Kor tak maksa. Kor tak maksa. Dengkat amit lagi. Dengkadeng orang apa? Orang-orang sejurajo, orang Afrika, orang Turki, tekiraja. Pekalah di Indonesia. Pak. Cok bisa Pak. Engki. Lebat beben dari bawah ada. Soalnya dari ya. Nah nikah, balik boleh. Terus nikah, masalah penunjuk arah kiblat makin HP lah pada kompas tangki. Tetap daerah mai jalan kan pasti nomor sawannya penunjuk arah kan beda. Tiba jangki tetap bisa kelakoh. Ceknya banyak, napa saya tak gunana. Lah nikah. Waduh Pak. Kicela dan nguda dan nampo karena orang sepona orang mampu dan nguda dan ya cek umroh. Lah ada Pak pesawat main game tuh. Tak ikut umroh deh Pak. Macam lagi bawa lahir. Kan ngangkui ngaji, ngangkui mau solawat napa boleh mun nuju turun ke Madinah. Gusti Kanjeng Nabi gila azizun alim. Bareng saya berak sampean ke Gusti Kanjeng Nabi rumah saya berak. Sampaikan pada debu Gusti Kanjeng Nabi ngerasa aki sakit umat bahkan sakit ditusuk duri Gusti Kanjeng Nabi nurok ngerasa aki sakit Pak. Dari na cinta na Gusti Kanjeng Nabi umat. Terus harisun alaikum. Gusti Kanjeng Nabi itu sangat berharap terhadap kalian semua mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Umatnya terus Pak saya pikir Pak oleh kebagusan nikah. Oleh keistimewaan dari Gusti Allah Subhanahu mulana Pak. Mun aziarah antara karawudo aziarah situng bon Pak. Napa? Ridho kaya Rasulullah. Ridho kaya Rasulullah. Teroridona ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juganan kula bi panjenengan hadir akati majelis kadinto. Napa tujuan? Oleh ridona Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun la oleh ridona Gusti Kanjeng Nabi. Nah, Pak Bayi Odi ini kah? Gampang. Debuna nang mahal nang kiamah nang napa Maulid ya ulami Habib Umar ya azimal manni ya Rabb syamlana bil Mustafa jma'. Gusti ya Allah saya agung peparingah. Ruwet urusan abdina nika pesitung ya Allah, kompol lagi ya Allah. Kula bi panjenengan mun lebur asolawat dak Gusti Kanjeng Nabi. Lebur ninda melakukan sunnah-sunnah beliau, maka segala urusan kita yang ruwet akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti. Ben napa? Setiap orang Nabi kita mau melihat para nabi sebelum mendapatkan tugas berat. Nabi Musa itu telah memberikan contoh doa kepada kita ketika beliau mendapatkan tugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak Fir'aun beriman. Setelah beliau selesai dari pengasingan beliau di Madian, beliau akan menikah dengan putri Nabi Syuaib yang namanya siapa? Kiba aja menjadiin bayi sampean kelopai nyaman pah nak nyamanan nikah boleh tak lupa. Sofuro, nggih lah. Sofuro nyamanah. Rajina Nabi Musa nikah nyamanah Sofuro. Mas kabina nikah menggembala kambing selama 8 tahun. Ala anta juroni thamaniya hijaj. Fa in atmamtaha ashron famin indik. Nah, ini. Jadi Mas Kabinah menggembala kambing yang milik Nabi Syuaib itu selama 8 tahun. Terus jika disempurnakan 10 tahun maka hasil anak-anak ternak itu anak-anaknya kami itu semuanya untuk diberikan kepada Nabi Musa. Hasilnya itu.
Nah setelah selesai 10 tahun itu Nabi Musa kembali ke Mesir dan di tengah perjalanan beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyeru Fir'aun beriman. Nabi Musa memohon kepada Allah itu satu, Rabbishrahli sadri. Nah doa Rabbishrahli sadri itu kan doanya Nabi Musa ketika mendapatkan tugas dari Allah, tugas yang berat menghadapi Fir'aun. Nabi Musa ini kabel double Pak, mulai kana Fir'aun ini kala berceremet ke Nabi Musa. Karena lagi sendal anu apa jenggun, cek pengiran pai sendal jenggun bi. Belis Nabi Musa, lagi ipate bi Nabi Musa tapi tak iparengaki bi rajina sebini. Ya, dadi make orang pangkat pengiran Pak, mun bi sebini pancet Pak. Penghapus dari lagi Fir'aun nikah. Aduh ada orang Mesir bengal Pak. Ceklah pengiran Pak. Ngaku pengiran. Nggih, sal ilang lang bisa bini. Itu biasa Bapak Pak. Ngalah nikah biasa. Nggih sepenting sebini bener. Pon situng Pak, cek sampai adik tak ridho ke sebini jen syarat iki sebini. Makilah tepak atau karada remah abai cek sampai tak ridho ke sebini. Menreng laki tak ridho ke sebini, pada bireng tua tak ridho ke anak. Jangan masakat. Nah, nikah pon bali boleh. Nabi Musa, situng lah yancam. Nomor 2 mati orang Mesir kan Nabi Musa. Karena abela orang Bani Israel. Sekali pukul mati. Panik akan sehingga aki Nabi Musa berpindah ke matian. Pak Abel ngadep Fir'aun boleh kan atang tangan ke Fir'aun. Bitibian. Mulanya Nabi Musa minta isyrah sadri. Ngadepi hal seberat akad dia mungkin seperti saat ini. Mungkin nikah orang kan ikut petakok terus Pak. Ekonomi saya ngak nikah, bakal terjadi ngak nikah. Aduh Pak, cek bekal Pak, bekal nikah din Gusti Allah. Perkara yang akan datang, tidak ada manusia siapapun yang berkuasa atas hal tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Teti nyuun dek Gusti Allah kata Nabi Musa, dek rom menghadapi Fir'aun dek. Lah tahu sahabat dapat Rabbishrahli sadri. Situng pacember mana na abdina panggelina abdina ya Allah. Lapangkanlah hati hamba ya Allah. Nomor situng. Nomor 2 wa yassirli amri. Pegempangaki sedaya urusan abdina ya Allah. Lah nikah kan banyak para habaib paring ijazah nikah termasuk Habib Abu Bakar Segaf Gresik ijazah aki maca tua nikah ping 1 sebenarnya. Nggih, Rabbishrahli sadri wa yassirli amri ping 1 sekecil Pak. Ben mare sebu nggih. Dan waktu kemarin yang hall itu diberi buku kecil. Di dalamnya termasuk ada ijazah. Ini berarti dapat ijazah Rabbishrahli sadri wa yassirli amri. Ngadepin apa Pak? Kula bekto napa buat nikah termasuk oleh ijazah dari guru kula tsummas sabila yassara. Banyak pun macam. Kula ngadepin apa tsummas sabila yassara. Telen apa gempang ya Allah. Tsummas sabila yassara. Tsummas sabila yassara. Parlo Pak abali de Gusti Allah Subhanahu wa taala. Termasuk nikah. Bahkan ada keringanan. Nikah kabar gembiran Pak. Ijazah dari Habib Abu Bakar Segaf Rabbishrahli sadri wa yassirli amri ping 100 nikah. Bisa didiskon. Mun tak mampu mun repot. Ping 10 bae. Masa 10 bae tak bisa Pak. Sarah gelu Pak. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri. Paham sekalian bae. Aduh. Pun kan 10 paling penting. Perutin pun benar. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri kani kabani tak. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri terus wah lul uqdatam min lisani ini kan masalah Nabi Musa tibi. Lisan ini kan napa althar pelu jak bonreng. Karena ki bayi ini kan ada apa iki sapa melungker dadi agak pendek nanuna. Napa? Jilana mun omong pelu dadi tak lancar lisan. Nikah nyuun pelancar lagi dari Gusti Allah. Wa ja'alli waziran min ahli Haruna akhi. Dan jadikanlah pembantu untukku berdakwah ini yaitu Harun saudara laki-lakiku. Harun kan itu lebih tua Pak dari Nabi Musa, kakak. Kan setelah dapat mimpi bahwa
kerajaannya Fir'aun. Fir'aun itu akan dikalahkan seorang bayi dari laki-laki dari Bani Israel. Wah petado Pak. Bon bayi lahir Bani Israel petado. Akhirnya sebung orang saya akan lakon. Protes. Rakyat ada Fir'aun. Protes. Aduh raja, Tuhan. Ke Tuhan nih. Tuhan kalau engkau bunuh semua, engkau binasakan anak-anak Bani Israel. Maka siapa nanti yang akan bekerja untuk kami di kebun-kebun kami, di persawahan-persawahan kami, di toko-toko kami. Karena yang bekerja itu orang-orang Bani Israel. Oh iya benar. Akhirnya Tuhan kalah. Idemu bi rakyat deh. Tuhan kalah. Yelah. Bener kakek. Jadi Tuhan kelero hasalah. Empon akhirnya dibuat keputusan setahun ini dibunuh, tahun berikutnya tidak dibunuh. Lah Nabi Harun itu lahir pas tidak dibunuh anak-anak laki-laki Bani Israel. Nah, setelah itu baru tahunnya Nabi Musa pas dibunuh kan gitu. Bon, bali boleh. Jadi minta dibantu oleh saudaranya ini baru untuk diangkat juga menjadi nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Harun itu jadi rasul, jadi nabi atas proposal Nabi Musa. Ini penting orang setretanan rukun, Pak. Setretan ini kecek rebuan sangkolan. Rukun ngak Nabi Musa bik Nabi Harun nih. Nabi Musa yang ka Allah Subhanahu wa taala diangkat menjadi nabi dan rasul. Nabi Musa juga memohon kepada Allah untuk mengangkat Nabi Harun sebagai pada muljan apa. Beni tokar kaki nak kanak bayi Pak. Mun la tua empon patang adua agi. Saling bantu dan kadang pula bi panjenengan bi orang lain royal abri ketretan paling minta ABC lah dia kebelet ada sal tretan hasil itu kadang-kadang nih terus saya Pak saya kan pantas setretan nih kan tok ketodusnya sambian kan mun sampean iparingi dadi orang cukup tretan tak cukup sampai kekurangan saya rasa todus mesti akan sambian. Orang nggak cukup teretana menderita kan ketodusna sampian kenika. Lah nikah pon. Lah tadi nikah Pak. Nyuun dak Gusti Allah Pak. Baktona orang berangkat umroh nyuun terus dak Gusti Allah ipa gampang di Gusti Allah. Termasuk dua nikah Pak. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Banyak dua nikah. Ya Allah, pajemberat. Tadi dan kadang Pak tak orang ini kamu tak nuanu Pak bisa emosi Pak nengkas. Jolah orang selak kan sebung sepen nengkas. Jadi mun iba jember atena iba gempang urusan nah insya Allah ngelakoni ibadah iparengi gempang kapi. Terus dawuhipun Imam Haddad bencek tetiaki tojuna abana janganlah engkau jadikan tujuanmu untuk berhaji itu kamu campur dengan tujuan duniawi seperti berdagang. Entara ke haji karena deki bisa adegeng. Paling gampang Pak ini rokok Pak. Kor selamat Pak rokok nang kanje nikah. Mungkin umpama paling selarang 30.000 pon Pak ginde Pak nang kasan iki bisa 150 sampai 200.000 Pak. Nang kanje sampai ana jual rokok 200.000 Pak. Nggih. Sampai rokok bernace lengkap tak kira baju Pak. Siapa sih meleh rokok sebungkus 200 ibu nang kasas nikah Pak. Bani nyuro kula Pak. Muni pangki pondut Pak nang bandara mantep dapat ada Pak. Nggih. Jadi kadang-kadang orang ngak nikah. Kalau tidak jadi tujuan pokok itu ndak apa-apa. Nggih. Karena gila dagang nikah perkara sewenang. Kalau tujuan utamanya itu berdagang ini yang ndak boleh. Deki sanguna bisa abeli lebih nikah dan kadang orangnya nikah. Banyak Pak. Obat kuat bareng Pak. Mujamu ke isa Pak. Galian singset karo laris Pak. Jela orang kasa orang polempo Pak. Dan kadang jadi orang Indonesia mak bisa singset padahal karena ada narang korang lagi. Wani karena diet. Nikah Pak banyak. Jadi jangan itu jadikan tujuan utama. Berdagang atau tujuan lain-lain. Sopa aja iya alam bi orang malam lan haji lah anu lah nih kan.
Tajuna ibadah namun karena nikah nglaksanakaken perintahipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Antar ka Madinah karena ngolati ridhona Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah, jadi bahkan bila perlu apa yang kita bawa, harta benda yang kita bawa, kata beliau Imam Haddad itu hendaklah hanya harta yang akan digunakan di sana untuk keperluan di sana. Itu saja, tidak perlu berlebih. Yang kadang orang mulai haji Pak, mas-masnya keroncong sampai depak kelengen Pak. Iya, mau mulai pameran mana? Kapi, mulai di Kanjen sampai di Kanje Pak. Keroncong. Untung lek tak ikalong ini sampai double ini. Enggak kalong orang Birma Pak. Ini kapan itu jual? Pak lah, kalau memang harus ngubangi le oleh tak apa Pak. Orang lah tua aki, orang nurok seneng ngubang aki kurma, kurma nang Indonesia beda kan lain candeng kajemun kurma bau kisah nih kajai bonreng kanje tangki. Tak apa, ngubangi le oleh napa ngibaki aing zam-zam, maka orang makin ngubangi aing zam-zam nang kanto gampang tak dimin. Ini kapan penting Pak. Mun barang-barang katanya pokoknya hendaklah untuk itu. Jadi tak napa, mun banyak gelu dan menghindari dari apa? Banyaknya kadang orang karena banyak bekalnya itu sampai keng belanja Pak. Ayam belanja padahal nang Mekah cuma ning belung apa 10 hari, dapat 15 hari. Oh 5 hari kang kuwi belanja Pak. Bede pasar murah enggak pasar turi nang kanton mana Mekah nyaman kaki ya. Gini Pak mun berangkat nih kadang-kadang mun maresa nika tak cukup waktu. Jadi berangkat sore, apa jeung nang kasa. Tengkanan nang apa? Ya Allah, kan man iman, Pak. Hanya untuk habis untuk belanja saja. Itu kan yang didhawuhkan hindari mengambil hal-hal sesuatu apapun yang menjadikan kita berpaling dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Engki Pak ngubeng akile oleh parlo, Pak. Risak sekejap nyari separlona catet. Orang Indonesia kan tak icatet, Pak. Oleh-oleh ngubeng nikah, anak metorok nikah, menjadi metorok nikah. Toles. Jadi tak nyar-nyar de Pak mandeman. Nggo lebih panjenengan ki antara ke ziarah ke Sunan Ampel, pesangun banyak lah sebarang ibeli. De Pak kecompon sobung sekeratu segale. Cek keng nafsu, manusia ini kan nafsu sebenarnya. Terus saya paling penting boleh wa alaika biziarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mun lah de Pak ke Madinah, utawa de Pak ke Mekah ka ada cek kropai. Mas tare dari Mekah nikah untuk berziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh orang ndak tahu berterima kasih, orang belkot Pak. Nggih, mun bisa ke Mekah tak entar ziarah dok Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian orang malah aneh, datanglah ke masjidnya Nabi tapi ndak usah berziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masjid Nabawi ini kamun sobu Gusti Kanjeng Nabi pada bi masjid man kamani Pak. Ada kelebihan Pak. Justru mendapatkan keistimewaan karena di situ tinggal Rasulullah sallallahu. Jadi keutamaan Masjid Nabawi itu disebabkan oleh Rasul, yang jadi sebab yang diutamakan. Baktona ziarah-ziarah, baktona berjamaah, orang tak kira Pak, tak kira tinggal jamaah. Orang mau nentar ziarah dah Gusti Kanjeng Nabi karena berada di tengah masjid Pak. Pun tak kira baktona abeja karena tak bisa tangki. Aneh beda orang paham, orang tak oleh ziarah dah Gusti Kanjeng Nabi. Aneh itu karena Masjid Nabawi itu mendapatkan kemuliaan sebab Rasulullah sallallahu. Tapi enggak akati lagi cekeng selfie. Elang Pak, banyak hal-hal yang bersifat rohani yang Allah turunkan gitu hilang karena kita ndak khusyuk. Wis pokon Pak ridona ajunan Gusti Kanjeng Nabi pon nikah pon. Lah cek anu entar teronika. Ridho kaya Rasulullah. Ridona ajunan Kanjeng Nabi pon nikah pon. Aja dalam tiap kesempatan. Kan orang-orang haji, orang umroh nikah sobung lakon apa?
Napa saya kelakuan? Mari abajang terus demah. Lain munengkan coba, ntar ke Sabah, ntar ke tuku, nggih. Waktu haji umroh kan sobo. Digunakan sebanyak-banyaknya untuk memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak bersolawat, memperbanyak iktikaf dan juga memperbanyak berziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gusti Kanjeng Nabi kak dito kiodi badan kubur pak. Lece orang mati syahid badan dabuna Gusti Allah jelas orang mati syahid nikah odi kan ki. Wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Orang napa boleh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan kula saya tanya. Jika ada orang yang baik bekertinya baik kepada orang lain, terus dipanggil, bagaimana reaksinya? Pamannya namanya Pak Lutfi, terus dia remah orang ini Pak Lutfi ini, orang bagus, dia remah. Jawab punten, jawab, noleh punten. Tapi kira-kira Gusti Kanjeng Nabi bagus manusia, makhluk yang paling baik. Bagaimana kalau kita datang ke hadapan beliau, bersalam kepada beliau? Tidakkah Rasulullah menjawab? Tidak mungkin manusia biasanya jadi salami menjawab. Apalagi salah situng akhlak ke Gusti Kanjeng Nabi kak dinto mun icelok ki swargana Gusti Kanjeng Nabi tengali nang hadis-hadis kisah. Mun icelok nikah beni atole Gusti. Bi betena. Mun kula bi sampean kan enten ki. Kang. Woi, apa? Kadang lah keburu. Woi. Gusti Kanjeng Nabi punten ambu atau lebih beten. Ya karena penting Pak, olok salam dek Gusti Kanjeng Nabi nang kumpulan-kumpulan katinika. Gusti Kanjeng Nabi ki ngadep bi beten ka kula bi panjenengan. Jawab salam kula bi panjenengan sedeje. Maka nggih tore cak kancah nang majelis-majelis anu bekto ki umpama cek lagi kelas be-abe Pak. Mun bakto naen lain nikah kipon mainan HP main apa tapi mun bakto asalam auluk salam dek Kanjeng Nabi pon masa Pak sampean bakto Gusti Kanjeng Nabi ajawab salam aku lebih panjenengan pah bedese main HP sopan apa punten sampai ni celok ring sepon apa sambil main apa Pak iki kirin apa punten tare apa Pak sambil main HP tak akan ngereken untuk ibenteng aki HP ini. Lah nih kata orang, nggih jaga adab nalekana aulok salam deh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cek orang biasa ini untuk tentang dalil-dalil pon banyak dalil pon. Nggih jelas nih kata dalil pon. Gusti Kanjeng Nabi nika ajawab salam kula bi panjenengan sedaja. Bayangake orang biasa mun bagus icelok bae atau le tanggi. Napa boleh Gusti Kanjeng Nabi Gus bagus manusia. Nggih. Lah ben asolat kula niki kan Allah salam dak Kanjeng Nabi kula bi panjenengan tiap asolat engka bekto tahiyat. Assalamu alayka wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi Pak ongku pemadep deh. Maka ijawab cuma karena kula bi panjenengan nika kingak nika Pak. Jawaban salam nika tak ikeding. Tapi ikeding tak ikeding walhal sepenting kula bi panjenengan itu aki selamat bi Gusti Kanjeng Nabi. Tuan Kanjeng Nabi katina Pak. Pon nggih sekadin toh. Muga-muga manfaat. Muga-muga kula bi panjenengan kelaban hadir majelis kali itambai cinta nah dek Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itambai cinta nah dek nak foto nah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku laku nalekana nyabeh dicabut apangki ibimbing kelaban Gusti Kanjeng Nabi benak potona Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga bisa ngucap lagi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mati dalam keadaan husnul khatimah amin ya rabbal alamin. Dan terakhir ngajak hadirin sekalian tanggal 6 lekor kadintong kibit. Nah, Jumat bakal datang nikah hall berhalpon Al-Imam Fakhrul Wujud Sayyidina Syekh Abi Bakar bin Salim daripada majlis kadin toh ilaksana aki tanggal 6 lekor malam Sabtu bakal datang ajak keluarga ajak napa muka-muka setajana oleh barokana Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar
bin Salim Maula Inat, amin ya rabbal alamin. Muga-muga sedaya iparingi gampang bisa hadir de majelis holka dintoh, amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.